Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cerah-cerah nampaknya, Bu ya. Bersyukur kita kehadirat Allah. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita berlanjut ke surat yang baru, yakni surat Al-Fath. Ya, surat Muhammad kemarin sudah selesai. Kita lanjut ke surat Al-Fath, mulai dari ayat 1 insya Allah sampai ayat 3 saja, karena memang ini lebih banyak pada nanti sebab turunnya, sebab asbabun nuzulnya, karena awal-awal surat ini biasanya ada sebab turun, kadang-kadang tidak. Jadi ini penting, makanya mungkin nanti kita ngajinya tidak terlalu banyak, tetapi ada makna yang bisa kita ketengahkan. Baiklah, kita mulai dengan bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Shadaqallahul azim. Ya, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya, kemudian ada tambah alif ini menjadi kami dia. Sesungguhnya kami fatahna, membuka, memenangkan bagimu laka Muhammad, bagimu Muhammad, fatham mubina, kemenangan yang mubin, yang nyata. Liyaghfira lakallahu, agar Allah mengampuni bagimu ma taqaddama, ma apa? Taqaddama, yang lalu. Ma taqaddama min dzambika, dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang akan datang. Jadi Rasulullah itu diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan, yutimma, menyempurnakan, ni'matahu, nikmatnya, nikmat Allah, 'alaika, kepadamu, wa yahdiyaka, dan Allah menunjuki kepadamu, siratam mustaqimah. Sirat itu jalan, mustaqimah itu lurus, jalan yang lurus, dan Allah menunjuki kepadamu jalan yang lurus. Wa yansurakallahu, dan Allah memenangkan kepadamu, nasran aziza, kemenangan yang aziz, yang besar, kemenangan yang banyak. Nah, itu ayat 1 sampai ayat 3 surat Al-Fatah, ya, Al-Fatah. Ini surat Al-Fatah ini mungkin Ibu pernah kok hampir sama dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah memang juga ada fathahnya. Pembuka artinya sesuatu yang membuka, yang sesuatu yang lebih besar. Kalau ini membuka kemenangan kaum muslimin. Sama dengan misalnya surat An-Nasr. Hafal An-Nasr? Idza jaa an-nasrullahi wal fath. Nah, surat An-Nasr itu diturunkan pada tahun 10 Hijriah ketika Haji Wada, Ibu-ibu. Pada Haji Wada, dan itu setelah lengkap kemenangan Islam, sehingga ketika turun ayat itu maka Fatimah menangis. Kenapa? Karena
agama Islam sudah lengkap, maka saatnya berpisah dengan Rasulullah. Jadi dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah menceritakan bahwa ini sudah selesai misiku, wahai Fatimah. Kemudian Fatimah menangis. Setelah itu beliau tersenyum. Kenapa tersenyum? Menangis kenapa? Menangis karena tahu bahwa Rasulullah akan wafat segera setelah surat Idza Jaa itu. Tapi beliau tersenyum kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, dari seluruh keluargaku engkau yang menyusul kemudian. Nah, beliau tersenyum. Suka beliau akan meninggal setelah itu gitu. Kalau ibu-ibu dibilang gitu kayak mana? jadi misalnya ada suami ibu atau ayah ibu yang tahu masa depan gitu. Ini saya mau meninggal 2 hari lagi. Nah, setelah ini diantara 10 adik-adikmu, kamu yang meninggal duluan ya. Kira-kira sedih atau gembira? Pasti stres ya. Tapi Fatimah justru gembira. Itu sekilas surat An-Nasr. Jadi surat Al-Fatah ini pembukaan juga kemenangan bagi umat Islam. Jadi kalau perang Badar, perang Uhud itu umat Islam itu dalam kondisi kritis ya. Dapat selamat dari orang Quraisy itu sudah beruntung gitu. Walaupun menang dalam perang Badar, tapi umat Islam itu jumlahnya masih sedikit, terancam terus. Sementara ketika perjanjian Hudaybiyah ini itu masih sebenarnya sedikit, tapi inilah pembukaan ya, pembukaan kemenangan umat Islam. Jadi para mufassir kemudian menyampaikan beberapa cerita, beberapa kisah tentang sebab turun. Makanya ada yang disebut sababun nuzul atau satu sebab turun, ada yang disebut asbabun nuzul. Banyak sebab-sebab turunnya karena banyak riwayat yang menceritakan tentang ini. Jadi ibu-ibu, surat ini turun setelah selesai perjanjian Hudaybiyah. Nah, mungkin ibu-ibu pernah dengar ya perjanjian Hudaybiyah. Saya mungkin akan bercerita hari ini agak panjang lebar ya, karena waktu kita sekitar kurang dari 1 jam ya lagi. Jadi mungkin agak panjang berceritanya. Kalau memang nanti kelewatan ya dibilang aja yang lain lagi start ngaji lagi. Jadi surat ini turun, sebab turunnya adalah setelah selesai perjanjian Hudaybiyah, yang oleh para sahabat perjanjian ini dianggap sebagian besar sahabat mengatakan ini kekalahan umat Islam, rugi kita dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Karena apa? Karena isinya kok umat Islam banyak ndak enaknya gitu bagi umat Islam ya. Nah, peristiwa ini bermula ketika suatu ketika Rasulullah itu mendapat semacam wahyu, mimpi ya, bahwa Rasulullah akan pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf begitu. Dan karena ini semacam perintah dari Allah, mimpi yang berbentuk perintah, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa kita akan melakukan umroh. Maka dikumpulkanlah para sahabat siapa yang mau gitu. Jadi hampir semua sahabat ikut. Jadi sekitar penduduk Muslim 2.000 sampai 2.500 orang ketika itu di Madinah akan berangkat ke Mekah untuk melakukan umroh. Jadi ingat Bu ya, jadi Rasulullah itu ada di Madinah, sementara umroh itu di Mekah. Itu pada bulan Zulqaidah tahun 6 Hijriah peristiwanya. Zulqaidah tahun 6 Hijriah. Jadi kalau sebulan lagi saja itu kan menjadi bulan haji ya. Nah, tapi belum haji waktu itu, umroh. Dan ini kegembiraan yang luar biasa. Jadi ibarat kita di kampung halaman, diusir dari kampung halaman, lalu ada kabar kita balik kampung nih. Nah, kalau hari raya ya, rindu sekali, udah 6 tahun tidak balik kampung.
Pengen nggak tuh balik kampung? Pasti pengen kan? Pengen balik kampung. Oh saatnya. Kalau di sekarang ini bulan-bulan Agustus ini pacu jalur gitu ya. Ada orang Kuansing sini? Ada. Kalau orang Kuansing itu pacu jalur tuh lebih apa? Kalau hari raya boleh tak pulang, tapi kalau pacu jalur harus pulang kampung, harus tengok gitu ya. Apalagi sekarang viral tuh ya, aura farming itu viral, tambah semangat balik kampung. Nah begitu ya, orang Madinah, orang Islam di Madinah itu semangat sekali ketika mendengar Rasulullah mengajak umat Islam, sahabat-sahabat untuk kembali ke Mekah. Jadi kan mereka di sana punya rumah, punya dulu tanah, ya, punya harta yang ditinggalkan. Ya terserah lah, udah dirampas, tapi bisa melihat gitu, bernostalgia. Mereka lahir di sana, besar di sana. Mereka ingin kembali ke Mekah. Nah, makanya dipersiapkan dan banyak yang mau ikut. Dalam riwayat Al-Bukhari, dalam tafsir Ibnu Katsir, saya kutip, itu jumlahnya 1.400 orang. Tapi ada juga riwayat lain yang menyebutkan jumlahnya 1.300, ada yang menyebut 1.400. Jadi antara 1.300 sampai 1.400. Jadi lebih dari separuh penduduk Madinah itu berangkat ke Mekah. Dan mereka kalau berangkat perjalanan jauh itu biasanya tetap membawa peralatan banyak, Bapak Ibu ya. Minum, makanan, ternak, kemudian senjata. Kenapa? Karena memang zaman dahulu standarnya begitu. Paling kurang membawa pedang gitu ya, membawa pedang. Karena kalau kita lihat zaman-zaman dahulu ya, kalau ibu-ibu suka nonton film-film silat gitu ya, Brahma Kumbara. Kalau saya pernah dengar cerita itu dulu. Itu paling tidak bawa pedang mereka kan. Jadi karena di hutan, karena ada perampok apa segala macam, itu standar biasa dan mereka bawa itu. Tapi mereka juga bawa pakaian ihram. Jadi tidak bawa peralatan tempur, misalnya bawa panah gitu ya, atau bawa baju lapis baja, tidak. Mereka pakai baju biasa, bawa pakaian umroh, hanya bawa senjata biasa. Tetapi dan orang Mekah akhirnya tahu, kan pasti tahu ya. Tapi memang semacam ada kesepakatan, kami datang bukan untuk menyerang. Karena kan ini Mekah itu masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Cuma ini kan belum ada apa-apa, ini kan semacam tamu yang tak diundang ya. Nah, Rasulullah datang semacam tamu tak diundang, tahu-tahu sudah nyampai dekat ya. Nah, ketika sampai di Hudaybiyah itu informasi sudah sampai kepada orang kafir Quraisy. Dan kebetulan juga, nah ini bukan kebetulan, tapi memang kejadiannya begitu. Ketika di Hudaybiyah itu, onta Rasul itu tidak mau bergerak. Nah, stop dia, berhenti dia. Lah, kenapa tidak mau bergerak nih? Kenapa di Hudaybiyah ini tak mau bergerak? Hudaybiyah itu, ibu-ibu, itu jaraknya sekitar 22 km dari Mekah. Jadi sudah dekat. Kalau sini Teratak Bulu dikit lah. Teratak Bulu itu 18 km. Nah, saya tahu persis karena saya lihat petanya. Berarti sekitar Pantai Raja lah ya kalau ke sananya. Atau kalau ke arah Bangkinang itu mungkin ke arah mana ya? Sekitar Danau Bingkuang mungkin belum nyampe ya. Kesini lagi Rimau Panjang lah, 20 kilo itu. Dan sekarang Hudaybiyah itu masih separuhnya masuk tanah haram, artinya masih wilayah Mekah, dan separuhnya lagi di luar tanah haram. Nah, ibu tahu ya, jadi tanah haram itu kita sudah dilarang itu. Kalau kita mau umroh, kita sudah dilarang membunuh hewan liar, berkata-kata kasar, kemudian memaki, berdebat, itu sudah dilarang kalau kita berumroh atau haji, dan sudah memakai pakaian ihram. Jadi mikotnya di situ salah satunya, dan Nabi sudah bersiap untuk umroh di Hudaybiyah itu. Hudaybiyah itu Bapak Ibu merupakan sebuah sumur ya, sebuah sumur. Jadi dalam
riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Hudaybiyah itu sumurnya tidak terlalu banyak airnya, sehingga ketika 1.500 orang itu datang, mereka mengambil air itu untuk persiapan, ya. Diminum 1.500 orang habis kering. Nah, tapi kemudian ada mukjizat Nabi. Nabi mengatakan, dilaporkan, ya Rasul, ini sumur Hudaybiyah sudah kering. Rasul kemudian meminta mana air yang ada. Kemudian Nabi menuangkan ke sumur itu kembali. Lalu Nabi berdoa dan sumur itu kembali berair. Jadi mata airnya kembali muncul. Sehingga ketika diambil sampai puas, sampai bisa mandi-mandi, sampai bisa memberi minum ternak, bukan hanya manusia, tidak habis-habis airnya. Itu mukjizat Rasulullah ketika itu. Dan makanan juga banyak gitu ya, banyak cerita riwayat ketika ada makanan yang hanya untuk, lazimnya hanya untuk 5 sampai 6 orang, tapi satu kota bisa makan, tidak habis-habis ya. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Nah, di sini juga ada kejadian ketika sumur Hudaybiyah. Jadi Bapak Ibu, Mekah Madinah itu jaraknya sekitar 400 km. Jadi kira-kira dari Pekanbaru sampai ke Jambi jaraknya. Sementara Hudaybiyah itu hanya 22 km. Jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah ya untuk melaksanakan umroh itu sudah ditempuh sekitar 430 km tanggung ini. Tapi kemudian unta Nabi di situ berhenti. Nah, mogok gitu. Nah, ini kenapa ini? Nah, sahabat-sahabat heran dan memaksa-maksai unta, kenapa berhenti? Tidak mungkin kan? Yang lain berangkat, Nabi tinggal di situ gitu. Atau Nabi jalan kaki, tidak mungkin. Tentu harus naik unta. Tapi Rasulullah mengatakan yang menghentikan langkah unta ini adalah dia yang menghentikan gajah Abrahah. Nah, begitu kata Nabi SAW. Jadi bukan kehendak unta ini, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menghentikan gajah dari Abraha. Ibu ingat surat Al-Fil? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Tahukah kamu bagaimana Allah menghancurkan tentara ashabil fil yang memiliki gajah? Nah, salah satu kisah dari Abraha dan tentara gajahnya itu adalah ketika ada gajah yang jumlahnya 8 ekor itu mau meruntuhkan Ka'bah. Jadi rencananya gini, rencananya gajah 8 ekor itu menghancurkan Ka'bah, dirantai Ka'bah itu ditarik, dicungkil gitu ya, lalu ditarik, ditumbangkan dengan gajah-gajah itu. Tapi ketika mau sampai ke Mekah itu berhenti dia, didorong tak mau, dicambuk tak mau, dipanah, diparang ekornya tetap tidak mau, tetap saja mogok dia, tidak mau jalan. Nah, satu yang yang tidak mau, yang lain tidak mau karena ada bosnya namanya Mahmud ya. Nah, ini mirip-mirip nama orang ya, Mahmud nama gajah itu. Tak mau dia, disuruh tidak mau. Dan kata Rasulullah, yang menghentikan untaku ini adalah yang juga menghentikan gajah Abraha. Nah, itu kisahnya ibu-ibu. Jadi maka Rasulullah pun menetaplah di sana. Ketika terjadi itu, datanglah perwakilan dari orang Quraisy. Pertama yang datang itu yang agak keras gitu ya. Yang agak keras, Khalid bin Walid. Dia mengatakan, "Hai Muhammad, kamu tidak boleh masuk ke Mekah. Ya. Kalau tidak, kami perangi." Tapi kemudian karena Nabi mengatakan kami tidak mau perang, kami hanya mau melakukan umroh. Ya, lihat, kami tidak bawa senjata untuk perang. Kami hanya pakai pakaian ihram, tidak pakai baju perang, tidak senjata lengkap. Gitu. Dan itu standar kalau orang masuk kota bawa senjata, itu biasa kalau zaman Rasulullah SAW. Nah,
Ketika itulah kemudian pada proses berikutnya datang perwakilan yang bernegosiasi. Namanya adalah Suhail bin Amr, ya, dari suku Quraisy ini. Suhail bin Amr. Jadi Suhail bin Amr ini salah satu pemuka suku Quraisy. Ya, baik Khalid bin Walid tadi maupun Suhail bin Amr ini kemudian masuk Islam, ya. Tapi ketika itu mereka sangat keras untuk menentang Rasulullah SAW. Akhirnya dilakukanlah negosiasi, ya, dan kemudian dibuatlah perjanjian. Nah, perjanjian itulah yang kemudian disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena di lokasi Hudaybiyah, sama dengan Piagam Jakarta, karena dilakukan di Jakarta. Jadi itu disebut perdamaian Hudaybiyah, Sulhu Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Nah, secara kasat mata, perjanjian Hudaybiyah ini sebenarnya itu merugikan umat Islam. Tapi berdasarkan surat Al-Fath ayat awal ini merupakan kemenangan bagi umat Islam. Jadi, dan sahabat-sahabat tidak tahu, ya, tidak tahu. Banyak yang menentang. Ini kok mau kita, terutama Umar bin Khattab, ya, ini kok mau kita tunduk pada orang kafir Quraisy? Ini udah kita apa aja, senjata apa adanya kita lawan mereka. Mereka juga tak siap gitu, ya. Jadi kalau perang itu kalau tak siap-siap ya apa adanya. Kalau mati kita tidak apa-apa, kata Umar. Kita mati syahid. Kalau mereka mati konyol, pasti masuk neraka, kita masuk surga kalau mati. Nah, itu Umar, ya. Apa perjanjiannya? Yang pertama, kaum muslimin tidak boleh tidak boleh umroh tahun ini. Jadi harus pulang. Nah, coba bayangkan, Bu. Udah dalam perjalanan 430 km dari Jambi, ya, sampai ke sini, sampai ke kira-kira ke, kalau ke sana tuh batas kotanya di daerah Sekijang Mati itu, ya, di Kulim itu. Udah sampai di situ dihadang oleh orang Pekanbaru. Kita asli Pekanbaru, kita tinggal di Jambi misalnya, asli Pekanbaru, rindu sudah apa, tahu-tahu dihadang di situ. Kalau kita baru berjalan dari rumah, ditelepon nggak boleh datang kemari, kita kan enak aja. Tapi ini udah sampai, udah dekat, disuruh pulang lagi. Tapi Nabi setuju. Ya nggak apa-apalah, kata Nabi, kita ikut saja. Ya. Jadi perjanjiannya pertama tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Yang kedua, tahun depan boleh melakukan umroh, tapi umroh saja. Waktunya hanya 3 hari, tidak boleh lebih. Boleh tahun depan, tapi cuma 3 hari, tidak boleh lebih. Yang ketiga, ada genjatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun tidak akan ada perang antara Quraisy di Mekah dan Rasulullah bersama sahabat di Madinah. Tidak akan ada perang selama 10 tahun. Dan ternyata memang tidak terjadi, ya, karena ada pelanggaran terhadap ini. Karena Nabi wafat tidak sampai 10 tahun setelah itu, setelah perjanjian Hudaybiyah itu. Oh, mungkin ada, ya, Nabi wafat itu tahun 13 Hijriah. 10 Hijriah. Enggak sampai 10 tahun. Enggak sampai 10 tahun. Kemudian yang keempat, apabila ada kabilah lain yang datang ke suku Quraisy atau ke Rasulullah Muhammad, maka itu dibolehkan. Jadi kan sebenarnya yang bermusuhan ini suku Quraisy yang mayoritas di Mekah itu besar dia, dengan Rasulullah Muhammad di Madinah yang dengan kaum muhajirin. Sementara banyak suku-suku lain yang ada di sekitar Mekah dan Madinah itu, di daerah Hijaz itu, banyak kota-kota lainnya, Taif misalnya, mereka ada suku-suku lain. Nah, selama ini suku-suku lain itu ingin mendekat ke Rasulullah, ingin tahu tentang Islam, itu dilarang. Awas kalau berani datang ke Rasulullah, kami perangi. Besok kami bumi hanguskan desa kamu, gitu. Diancam begitu. Nah, sekarang tidak.
Jadi boleh. Jadi kalau mau datang kepada Rasulullah boleh, mau datang ke kafir Quraisy bergabung boleh gitu. Jadi bebas gitu ya, dan tidak boleh diganggu. Nah selama ini diganggu. Nah itu dan nampak poin keuntungan bagi umat Islam. Kemudian yang kelima, orang kafir yang datang ke Mekah, ya, orang kafir yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Jadi kalau ada orang Mekah, dia masuk Islam, datang dia ke Madinah setelah perjanjian itu ya. Ada orang kafir Quraisy di Mekah datang ke Madinah, kemudian bergabung dengan Nabi masuk Islam, maka harus dikembalikan ke Mekah, ke kafir itu. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah ya yang murtad, dia udah Islam bersama Nabi, kemudian murtad dia, tidak enak lah dengan Nabi ini, tidak nyaman gitu ya. Maka dia balik ke ke Mekah, kembali kafir, maka tidak boleh kembali ke Madinah lagi, biarkan dia kafir ke Mekah gitu. Biarkan dia balik di Mekah saja gitu. Nah ini kan dari 5 poin ini semuanya itu kelihatannya merugikan umat Islam, tetapi bagi Nabi ini sebenarnya keuntungan. Termasuk para diplomat ya, orang-orang tua seperti Abu Bakar Siddiq itu mengatakan ini keuntungan bagi umat Islam. Bagi anak-anak muda, orang-orang yang keras ya, kita berjuang saja wahai Allah, kita hadapi mereka. Tapi dari segi kebijakan politik ini adalah keuntungan bagi umat Islam. Ya, makanya kemudian turun surat Al-Fatihah ayat ini menyatakan benar apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu disepakatilah ya, disepakatilah perjanjian itu dan dituliskan di situ ya, dituliskan di situ bahwa inilah kesepakatan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr tadi ya namanya, dari orang Quraisy ini. Inilah kesepakatan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Nah Suhail ini protes dia. Kalau ada kalimat Rasulullah kami tak mau. Jadi antara Muhammad dengan Suhail. Kenapa? Karena kami tidak mengakui Anda ini Rasulullah. Nah begitu. Jadi keras sekali ya. Kata Nabi, ya udah kalau gitu kita ganti. Rasulullah kemudian menyuruh Ali bin Abi Thalib. Karena yang menulis naskah itu Ali. Ali tidak mau. Wahai Rasulullah, kita ini dalam kebenaran, sesuatu yang benar. Kenapa harus mengalah kepada kafir-kafir ini? Kata Rasul, sudah ikuti saja. Tak mau Ali. Ya kalau kamu tak mau, kata Rasulullah, tunjukkan saja mana yang kata-kata Rasulullah itu. Jadi itu yang saya hapus. Jadi Rasulullah menghapus sendiri kata-kata itu. Muhammad Rasulullah, nah itu dihapusnya kata-kata Rasulullah itu dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Karena Nabi tidak bisa membacakan. Jadi ditunjukkan yang ini Rasulullah, ini kata-kata Rasulullah. Artinya kemudian dicoret oleh Rasul kata-kata itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwa wahai Ali, suatu saat nanti kamu akan mengalami apa yang aku alami. Nah, dan ini ramalan atau perkataan Rasulullah ini terbukti benar. Jadi ketika ada perseteruan antara Ali dan Muawiyah, ibu-ibu tahu Ali dan Muawiyah ya? Muawiyah itu ketika Utsman wafat, jadi dia membela pamannya Utsman dan meminta jangan Ali yang menjadi khalifah, tapi ditunjuk umat Islam. Nah, tapi Ali sudah dibaiat menjadi khalifah. Kemudian terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah dan kemudian dibuat perjanjian. Dalam perjanjian itu disebutkan inilah perjanjian antara khalifah Ali dengan Muawiyah. Muawiyah protes ketika itu. Saya tidak mengakui Anda sebagai presiden, saya tidak mengakui Anda sebagai khalifah. Jadi, kenapa? Jadi gimana?
Ini perjanjian antara Ali dan Muawiyah. Jadi tidak ada kata-kata khalifahnya, tidak ada kata-kata presidennya, pimpinannya. Nah, akhirnya Ali menyepakati. Dan itu seperti apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika perjanjian Hudaybiyah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika perjanjian itu selesai ditandatangani, datang langsung ujian. Nah, ujian ini adalah datang dari seorang yang bernama Abu Jandal. Ya. Siapa namanya? Abu Jandal. Bukan Abu Janda ya. Ibu-ibu tahu Abu Janda? Nggak tahu? Nggak pernah dengar? Pernah ya? Abu Janda itu bapaknya janda. Jadi ya salah satu pentolan Islam liberal ya, yang paling banyak mencela Islam juga, padahal dia Muslim juga. Namanya Abu Janda. Ini bukan Abu Janda, tapi Abu Jandal. Abu Jandal ini dia mengakui Islam, tapi dia tertahan di Mekah dan ditahan oleh ayahnya sendiri. Siapa ayahnya? Ayahnya yang buat perjanjian itu, Suhail bin Amr. Jadi Abu Jandal ini adalah anak dari Suhail bin Amr. Dia datang, dia ditawan, diikat, tapi kemudian bisa meloloskan diri, berharap dengan bertemu dengan Rasulullah, dia bisa dibawa ke Mekah, ke Madinah, maaf. Jadi kan sudah dekat tuh, jadi sekitar 22 kilo dari Mekah itu ke Hudaybiyah. Dia berharap dengan adanya datang Rasulullah mengajak dia pergi ke Madinah. Dia datang memohon-mohon, wahai Rasulullah, tolong saya selama ini tertindas di Mekah, saya sudah Islam, saya akan ikut kepadamu ke Madinah. Nah, itu terjadi di hadapan ayahnya sendiri yang menandatangani. Apa yang dikatakan Suhail? Wahai Muhammad, ini kita terapkan langsung pada anakku ini. Nah, bagaimana tuh ya? Anak dia sendiri yang langsung dia harus balik gitu. Dan sahabat-sahabat memohon-mohon, ya Rasul, ya jangan sekarang lah, mungkin 2 hari lagi setelah pulang ke Madinah baru diterapkan. Tidak bisa, kata siapa ini? Kata Suhail ini. Jadi harus diterapkan. Tadi perjanjiannya apa? Kalau ada orang Islam, orang Mekah, orang Quraisy yang datang ke Madinah, maka harus dikembalikan. Nah, ini kan dia dari orang Mekah nih. Dia mau berangkat ke Madinah kepada Nabi, harus dikembalikan. Itu perjanjiannya. Dan ini yang terjadi, dan Rasulullah akhirnya mengatakan, wahai Abu Jandal, nanti Allah akan memberi jalan keluar kepadamu. Jadi kembalilah dulu gitu. Nah, begitu beliau meredam ini ya, agar perjanjian ini bisa jalan. Ini kisahnya panjang sekali ibu-ibu, kalau saya sampaikan semuanya panjang sekali, tapi kita ringkas saja. Ketika itu ya, akhirnya Rasulullah memutuskan, sudah kita ikuti perjanjian ini. Jadi tidak jadi melakukan umroh, harus balik kampung ke Madinah. Nah, kan sedih bu ya, setelah jauh perjalanan, tahu-tahu balik lagi. Dan sahabat tidak mau, terutama dimotori oleh Umar bin Khattab, tidak mau dia. Bahkan Umar ini ya, ketika Abu Jandal itu ini memohon-mohon itu, dan Nabi tetap membolehkan dia balik, mengharuskan dia balik kampung, balik ke Mekah, Umar bin Khattab ini memprovokasi Abu Jandal itu. Wahai Abu Jandal, katanya didekatinya Abu Jandal itu, kamu tahu kalau orang kafir itu halal darahnya. Apa maksudnya? Kamu bunuh aja bapakmu itu. Nanti perkara nanti selesai, ya udah, nanti habis itu perang gitu.
tapi tidak terjadi. Rasulullah mencegah itu, tapi tetap ketika Rasulullah perintahkan, ayo kita balik, tidak mau sahabat. Ini sudah dekat Rasulullah, kenapa ini? Nah sebenarnya sahabat-sahabat ingin Rasulullah berubah pikiran. Udahlah kita batalkan aja, kita tetap umroh, baru kemudian pulang. Tapi Rasulullah tetap bertahan dengan kondisi itu. Maka kemudian Rasulullah pun agak bingung juga bagaimana caranya. Akhirnya beliau masuk ke tendanya, berjumpa dengan istri beliau, Ummu Salamah. Ummu Salamah menyarankan, ya Rasulullah, engkau cukur rambutmu, kemudian engkau sembelih hadiahmu, kurbanmu. Kalau kita melakukan ibadah umroh atau haji, kalau tidak jadi Bu ya, kita wajib memotong hewan kurban. Memotong bukan kurban namanya, semacam dam gitu ya, damnya ya, bayar dam. Kalau kita sholat tak jadi, itu tidak perlu bayar apa kafarat atau dam gitu. Tapi kalau haji atau umroh tak jadi, kita wajib bayar dam. Nah, jadi itu insya Allah sudah dihitung sebagai umroh. Jadi Nabi bertahalul ya, mencukur rambut, kemudian memotong untanya. Nah ketika itu sudah dilakukan Rasul, maka sahabat-sahabat pun maklum bahwa ini tidak akan berubah. Jadi mereka melakukan hal yang sama, kemudian mereka kembali ke Makkah, ke Madinah, maaf. Rasulullah dan sahabat kembali ke Madinah ya, untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari yang lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah peristiwa inilah, maka ketika Rasulullah jalan balik ke Madinah itu turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Ini ayat yang kita pelajari hari ini. Dan bagaimana Bapak Ibu, bagaimana Ibu-ibu, kenyataannya memang ini pangkal dari kemenangan umat Islam. Kenapa? Ada perjanjian tadi kan, ada perjanjian kalau kabilah-kabilah yang selama ini di sekitar Mekah dan Madinah itu, mereka boleh datang ke Mekah, boleh datang ke Madinah, tidak boleh diancam. Selama ini mereka terancam. Jadi kalau mereka penasaran, dikirimi surat oleh Rasul, kemudian mereka datang, Rasul welcome, makanya mereka masuk Islam. Sementara yang lain-lain itu mereka datang ke Mekah agak gini-gini aja, tidak ada perubahan. Jadi orang yang masuk Islam setelah peristiwa Hudaybiyah ini banyak sekali ibu-ibu. Nah ketika Hudaybiyah itu jumlah umat Islam di Madinah itu sekitar 2000 sampai 2500. Tapi setelah itu menjelang Fathu Mekah ya, Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, jadi dari 6 Hijriah sampai 8 Hijriah, Fathu Mekah itu 10.000 orang umat Islam. Jadi selama 2 tahun itu jumlah umat Islam bertambah 7.500. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, tambah di Madinah waktu itu 6 tahun, dakwah Nabi 19 tahun, yang Islam cuma berapa? Cuma 2.000 orang, 2.000 sampai 2.500 selama 19 tahun. Tapi hanya 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah, jumlahnya yang masuk Islam sekitar 7.500. Jadi ketika Fathu Mekah sudah 10.000 orang. Jadi peristiwa ini betul-betul menjadi peristiwa yang membuka. Sesungguhnya kami membuka bagimu kemenangan yang nyata. Ini dia surat Al-Fatah yang kita baca pada hari ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya akhirnya bisa kita ringkas ya asbabun nuzul ini, sehingga kita bisa lanjutkan ke bacaan Al-Qur'annya. Baiklah ibu-ibu, kita ulangi sekali lagi bacaan surat
fathah ini, kemudian nanti kita gilirkan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, inna ya. Inna ini ada gunnah, ibu-ibu ya. Inna dilamakan. Inna, jadi jangan dicepatkan. Beda dengan tasdid yang lain. Kalau inna atau nun atau mim ini ada gunnah. Inna, kemudian panjang 2 harakat. Fatahna laka fatha, ya, fatham mubina. Fatham mubina. Tanwin bertemu mim itu idgham bi gunnah, dimasukkan lalu didengungkan. Jadi tidak dibaca fathan tapi fatham. Jadi tanwin itu menjadi mimnya. Kemudian ada gunnah dilamakan. Mubina, mubina ini ini namanya mad iwad, ya. Iwad itu artinya ganti, jadi ganti dari tanwin baris 2 ke baris 1. Jadi mubina dibaca kalau kita berhenti. Tapi kalau kita lanjut ikut pada berikutnya, karena ini ada alif, ada lam alif. Lam alif ini tandanya la waqaf, tanda waqaf, la waqaf, dilarang berhenti, jangan berhenti artinya. Jadi boleh kita lanjutkan walaupun ini ada ayat, tapi kalau ayat ini ya, tanda ayat ini bisa kita berhenti atau kita lanjut. Kalau kita lanjut fatham mubinal liyaghfira gitu ya. Jadi dia jadi idgham bila gunnah. Ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Nun sukun bertemu zal, min dzambika apa? Ikhfa. Disamarkan lalu didengungkan. Tidak dibaca jelas min tapi min dzalika. Min dzambika. Dzambika nun sukun bertemu ba iklab ya. Jadi nun itu dibaca seperti mim, makanya ada tanda mim kecil di sini. Jadi tidak dibaca zan ya, zan, tapi zam. Jadi seakan-akan dia menjadi ba mim ya. Kalau nun sukun bertemu dengan ba. Zammika wa ma ta'akhkhar. Kalau susah napasnya boleh berhenti di sini. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Lalu diteruskan ke wa ma ta'akhkhar. Wa ma ta'akhkhara wa yutimma gitu ya. Wa yutimma ini juga mim yang bertasydid digunakan. Yutimma lama, jangan cepat-cepat. Wa yutimma ni'matahu itu keliru, harus lama. Wa yutimma ni'matahu, ya, hu ini namanya maksilah, dibaca 2 harakat. Ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Siratam mustaqima tidak dibaca ton tapi tom ya. Jadi tanwin yang bertemu mim idgham bi gunnah, dimasukkan tanwinnya ke mimnya lalu didengungkan. Mustaqima. Mustaqima man iwad sama tadi ya. Wa yansurakallahu nasran aziza. Wa yansurakallahu ya. Lafaz jalalah dibaca tebal, lamnya nasran aziza. Kalau ini tanwin bertemu ain izhar. Izhar halqi dibaca jelas tanwinnya, jangan digunakan. Nah, jadi nasran aziza gitu ya. Ya. Sekarang kita ke ibu-ibu ya. Kemudian Ibu Hajah Lailawati. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Nasron Aziz. Nasron Azizanya jangan dilamakan, harus lebih cepat lagi. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Gitu Ustaz. Itu agak lama juga. Nasron Aziza. Ibu tadi Nasron Aziza agak lama. Dia izhar itu jelas dan cepat. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ya, itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus, agar Allah memenangkanmu dengan kemenangan yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Yustifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma atakhara Berhenti aja Bu. Mata khor. wa ma ta'akhkhara Wa yutimma. wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Ya. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ya. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah daripada setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami bukan kepadamu tajul kemenangan nyata agar mengampuni kamu agar mengampuni kamu. Allah akan mengampuni kamu atas apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang, dan Dia menyempurna nikmat-Nya kepadamu dan memberi petunjuk
padamu jalan yang lurus, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Maha suci Allah segala firman-Nya. Ya, Ibu Murdevi. Cuma paling tadi ini ada qaf yang kurang tebal, Bu Istifa ya. Harus jelas bedakan antara qaf dan kaf. Taqaddama, jangan taqaddama, tapi taqaddama. Ya, lanjut Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta Coba yuk, lagi Bu. Agak dekat. serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min Ma-nya banyak, ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara wa yutimma nikmatahu alaika wa yahdiyaka Dinya pendek aja, wayahdiyaka. Pendek aja Bu, wayahdiyaka siratam mustaqima wayansuraka nasran aziza. Ya. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat banyak. Dengan menyebut Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Ibu Astuti ada? Ada. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fataham mubina
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك Taqaddama. Pendek aja. ما تقدم من ذنبك Pendek aja Bu, ini agak panjang. من Ma taqaddama min. ما تقدم من ذنبك وما تأخر Kalau berarti ta'akhir. وما تأخر Disambung dari wa ma ta'akhir. وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik Ibu-ibu, ya demikian saja pengajian kita hari ini. Mungkin banyak berceritanya, tapi itu bagian dari hikmah kita. Hikmah dalam cerita-cerita Al-Quran ini sangat banyak. Baiklah Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita kali ini. Demikian saja, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.